Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Marikata Rastin dari kelas 1A Anafarma. Di sini saya akan membahas tentang elektrogravimetri. Pengertian elektrogravimetri. Elektrogravimetri merupakan salah satu metode penentuan secara kuantitatif. Secara sederhana, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektrode yang telah diketahui beratnya, dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna, ditimbang kembali elektrode dan endapannya. Tapi, secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektrode, rapat dan halus, sehingga apabila dicuci, dikeringkan, dan ditimbang, tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam, dan nampak seperti logam. Apabila endapan berbentuk sponge, serbuk dan gumpalan yang tidak melekat baik pada elektrode, maka mempunyai kemurnian yang kurang. Faktor utama yang mempengaruhi sifat fisis endapan adalah rapat arus, temperatur, ada tidaknya zat pengompleks, besarnya rapat arus yang baik, sehingga diperoleh endapan yang sempurna adalah kurang dari 0,1 ampere per cm persegi. Beberapa istilah yang dipakai dalam analisis elektrogravimetri yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Jika sel inti dapat memberi energi listrik kepada suatu sistem luar atau eksternal, ia disebut sel volta atau galvani. Jika energi listrik itu diberikan dari suatu sumber luar melalui sel, maka yang mengalir dinamakan sel elektrolisis. Dalam hukum Faraday dijelaskan, perubahan utama pada elektroda suatu sel tertentu dapat berfungsi sesaat sebagai sel galvani dan pada saat lain sebagai elektrolisis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk analisa secara elektrogravimetri adalah 1. Ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. 2. Efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. 3. Bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya, cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Prinsip dasar elektrogravimetri. Analisis secara elektrogravimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Pada umumnya, terdapat 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis, yaitu elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan atau EAPP pada harga yang tetap. 2. Elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. 3. Elektrolisis dilakukan dengan mempertahankan potensial salah satu elektrodenya atau elektrode kerja pada suatu harga tetap. Apabila alur listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh 3 fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik. Pengaruh dari potensial ohmik adalah dapat memperbesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis dan sebaliknya, dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvani. Polarisasi konsentrasi. Polarisasi ini dapat menyebabkan potensial dari suatu sel galvani menjadi rendah dari harga potensial teoritis akibat penurunan sebesar IR dan sebaliknya. Polarisasi kinetik. Pada polarisasi kinetik, arus lebih banyak diatur oleh laju proses pemindahan elektron daripada laju pemindahan massa. Polarisasi sendiri merupakan suatu fenomena pada suatu
suatu elektrode sehingga kedua jenis elektrode pada suatu sel elektrokimia dapat dipengaruhi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya polarisasi yaitu ukuran, bentuk, dan komposisi elektrode, temperatur, laju pengadukan, besarnya arus, dan keadaan fisik dari spesies yang terlibat di dalam reaksi sel. Tipe metode elektrografimetri. Pertama, elektrolisis pada potensial terpasang atau EAPP yang tetap. Selama proses elektrolisis terjadi hubungan antara I dan E dapat dipahami dengan melihat contoh di bawah ini. Elektrolisis dari 200 ml larutan Cu2+ dengan konsentrasi 0,022 dalam suasana H+, 1,00 m. Elektrode yang digunakan mempunyai luas permukaan 150 cm persegi. Tahanan sel diperkirakan sekitar 0,5 ohm. Apabila sejumlah arus dilewatkan ke dalam sel, maka ion Cu2+ akan mengendap pada katode dan gas oksigen akan dilepaskan pada anode dengan tekanan parsial sebesar 1 atm. Reaksi setengah sel yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. E0 sel sama dengan 0,34 volt. Setengah O2 plus 2H plus 2E menjadi H2O. E0 sel sama dengan 1,23 volt. Pada sel elektrolisis, reaksi yang terjadi adalah katoda Cu2+ plus 2E menjadi Cu, anoda H2O menjadi setengah O2 plus 2H plus 2 elektron. Total Cu2+ plus H2O menjadi Cu plus setengah O2 plus 2H+. Harga dari potensial sel dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. EK sama dengan 0,34 plus 0,029 log 0,022 sama dengan 0,29 volt. EA sama dengan 1,23 min 0,029 log 1,00 sama dengan 1,23 volt. Jadi, harga potensial sel dari reaksi total adalah 0,29 dikurangi 1,23 volt sama dengan 0,94 volt min. Secara teoritis, jika EAPP sama dengan 0,94 volt min, maka tidak ada arus yang mengalir ke dalam sel elektrolisis. Maksudnya, harga arus diperhitungkan berdasarkan besarnya tahanan dari sel. Elektrolisis pada arus tetap. Menjaga agar arus tetap pada suatu nilai yang tertentu, maka secara periodik diperlukan adanya kenaikan dari EAPP-nya. Penurunan arus ini disebabkan oleh adanya polarisasi konsentrasi. Hal ini dapat diatasi dengan menaikkan EAPP karena peningkatan gaya elektrostatik dapat menyebabkan perpindahan ion-ion tembaga lebih cepat lagi, yang artinya arus elektrolisis dijaga tetap pada suatu nilai yang tertentu. Elektrolisis dengan potensial katode tetap. Secara analitik, pada umumnya, pengendapan sempurna suatu unsur dapat dinyatakan sempurna secara kuantitatif apabila konsentrasi yang tertinggal adalah kurang dari sama dengan 10-6 m. Apabila arus awal yang digunakan relatif besar, maka perubahan potensial katode dipastikan besar pula. Namun, jika digunakan arus yang rendah, maka pengendapan akan berjalan secara sempurna dan memakan waktu yang lama. Aplikasi elektrografimetri. Teknik ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+. Penambahan NO3- sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut depolarizer
atau penyangga potensial senyawa lain, misalnya sistem besi 3 yang reaksinya untuk membatasi agar E0 katoda tidak lebih negatif dari plus 0,77 volt. Sensitivitas analisis ditentukan dari penimbangannya. Ion H+ juga dapat digunakan sebagai indikasi potensial sel, karena biasa dipakai juga pH sebagai penyangga potensial. 2. Aluminium. Maksudnya elektrolisis skala besar. Aluminium adalah logam terbanyak di bumi. Kegunaannya di pesawat, industri kaleng, dan lain-lain. Itu tadi penjelasan dari saya tentang elektrografimetri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga membantu dalam pembelajaran. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.